Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safat Nyanto dengan NIM 23501910112. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kualitatif anion tunggal. Pendahuluan sama dengan analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif anion dilakukan dengan cara identifikasi anion yang terdapat dalam senyawa melalui analisis fisika dan analisis kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas. Tahapan analisis kualitatif anion. Analisis kualitatif kation menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. 1. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan organoleptik seperti bentuk, warna, rasa, dan bau khas. Uji pembentukan gas dengan H2SO4 encer dan pekat. Uji nitrat, uji terhadap borat, reaksi pendahuluan pengaruh anion, reaksi spesifik anion. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Uji pembentukan gas. Untuk pengujian pendahuluan dalam menganalisis anion dalam suatu larutan pada skala semi mikro dapat dilakukan dengan pengamatan gas yang terbentuk jika ditambahkan H2SO4 encer dan H2SO4 pekat. Penambahan dengan H2SO4 encer 5-10 mg zat ditambah 0,3-0,5 ml H2SO4 2M, amati reaksi pada saat dingin. Setelah itu dipanaskan campuran dalam penanas air dan diamati. Penambahan dengan H2SO4 pekat 5-10 mg zat ditambah 0,3-0,5 ml H2SO4 pekat, amati reaksi pada saat dingin. Setelah itu dipanaskan campuran dalam penanas air lalu diamati. Berikut reaksi pendahuluan anion. Reaksi pendahuluan anion merupakan reaksi basah sehingga perlu disiapkan larutan uji dalam skala semi mikro. Untuk anion yang bersenyawa dengan logam berat sebaiknya dilepaskan terlebih dahulu dengan membuat ekstrak soda. Ekstrak soda dibuat dengan mendidihkan sampel dengan Na2CO3 pekat dengan kualitas proanalisis sehingga terjadi penguraian rangkap dengan dihasilkan karbonat yang tak larut dari logam-logam selain logam alkali, dan garam-garam natrium yang larut dari reaksi anion-anion yang terkandung dalam sampel. Reaksi yang terjadi Ma2+ ditambah CO3 2- menjadi MCO3 ditambah 2 amin. Na akan menyertai anion amin yang terlepas. Selanjutnya reaksi pendahuluan anion. Penyiapan larutan ekstrak soda. 200 mg sampel yang telah dihaluskan ditambah 2,5 ml larutan jenuh Na2CO3. Didihkan selama 5-10 menit dalam keadaan tertutup, pindahkan ke dalam tabung sentrifuge, ditambah 0,5 ml aqueous, sentrifugasi. Pisahkan sentrifugat dengan residu ditambah 1 ml aqueous panas, aduk akan sentrifugasi lagi, diperoleh sentrifugat 2, tambahkan sentrifugat 2 ke dalam sentrifugat 1, ulangi hingga diperoleh 3-4 ml sentrifugat ekstra soda. Pembuatan larutan jenuh Na2CO3. 0,4 gram Na2CO3 anhidrat ditambah 2 ml aqueous ekstrak soda yang diperoleh digunakan untuk reaksi pengerahan dan reaksi spesifik. Reaksi pendahuluan anion. Yang pertama ada uji sulfat. 5 tetes larutan sampel ditambah HClE hingga asam merubah lakmus biru menjadi merah ditambah 3 tetes HCl berlebih. Panaskan 5 menit dalam penanas air. Membebaskan CO2 ditambah BaCl2 menjadi putih menunjukkan adanya SO4 2-. Bentukan endapan barium sulfat tertera. Mekanisme reaksinya SO4 2- ditambah BaCl2 menjadi BaSO4 putih ditambah Cl-. Reaksi pendahuluan anion yang kedua ada uji zat reduksi. 5 tetes larutan sampel ditambah H2SO4 hingga asam merubah lakmus biru menjadi merah ditambah 3 tetes H2SO4 berlebih ditambah 2-3 tetes KMnO4 0,02 m ditambah 4 tetes H2O. Warna permanganat hilang menunjukkan adanya anion produksi SO3 2-, S2O3 2-, NO2-, Br-, iodidamin, ASO3 3-. Berikut reaksi anion -S2O3 2- dengan ditambah KMnO4 ditambah H2SO4. Yang awalnya
warna permanganat dari ungu berubah menjadi warna putih. Mekanisme reaksinya, anion produksi ditambah KMnO4 violet ditambah H2SO4, Mn2+ tidak berwarna, SO3 ditambah KMnO4 violet ditambah H2SO4 menjadi MnSO4 tidak berwarna ditambah K2SO4 ditambah SO4 ditambah H2O. Reaksi pendahuluan anion yang ketiga ada uji zat pengoksidasi. 5 tetes larutan sampel ditambah HClP hingga asam berubah lakmus biru menjadi merah. Ditambah 3 tetes HClP berlebih ditambah 3-5 tetes MnCl2. Panaskan dalam penanas air 5 menit, terbentuk warna coklat atau hitam, menunjukkan adanya zat pengoksidasi NO3-, NO2-, ClO3-, dan CrO4-. Endapan coklat zat pengoksidasi ditambah Cl ditambah MnCl2, gambar tertera sebagai berikut. Reaksi pendahuluan yang keempat adalah pembentukan endapan dengan AgNO3. Beberapa tetes larutan sampel atau ekstrak direaksikan dengan beberapa tetes AgNO3. Beberapa anion membentuk endapan khas jika direaksikan dengan AgNO3. Di antaranya Cl-, Br-, iodidamin, ion bikromat, ion tiosulfat, ion fosfat, dan lain-lain. Gambar tertera warna beberapa anion jika direaksikan dengan AgNO3. Warna beberapa anion jika direaksikan dengan AgNO3, ion bikromat, dan ion fosfat. Mekanisme reaksinya, anion ditambah AgNO3 menjadi Ag anion tambah NO3-, Cl- ditambah AgNO3 menjadi AgCl ditambah NO3-. Reaksi pendahuluan anion yang kelima ada uji dengan CaCl2. Beberapa tetes larutan sampel ditambahkan asam asetat encer, dididihkan 3-4 menit untuk melepaskan karbon dioksida. Didinginkan dan reaksikan dengan larutan CaCl2-. Beberapa anion membentuk endapan khas jika direaksikan dengan CaCl2. Di antaranya ion fluorida, ion oksalat, ion arsenat, dan ion fosfat. Gambar tertera warna anion jika direaksikan dengan CaCl2. Mekanisme reaksinya, anion ditambah CaCl2 menjadi Ca anion tambah Cl-, F- ditambah CaCl2 sama dengan CaF ditambah Cl-. Reaksi pendahuluan anion yang keenam ada reaksi dengan FeCl3. Beberapa tetes larutan sampel direaksikan dengan beberapa tetes FeCl3. Beberapa anion membentuk endapan khas jika direaksikan dengan FeCl3-. Hasil pengamatan warna anion jika direaksikan dengan FeCl3, warna ungu kemerahan dugaannya adalah tiosulfat, warna coklat kemerahan bila diencerkan dan dididihkan terbentuk endapan coklat ada asetat, endapan putih kekuningan dugaannya fosfat, warna merah darah jika ditambahkan HgCl2 warna hilang, ada dugaan tiosianat. Reaksi spesifik anion. Reaksi spesifik dilakukan berdasarkan hasil uji pendahuluan. Reaksi spesifik dapat anion dapat dilihat pada literatur. Hal-hal yang harus diperhatikan, proses preparasi larutan uji, cara mereaksikan, ketelitian pengamatan, kebersihan peralatan, dan reagen. Terima kasih yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.